Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Dulu, selagi saya masih kecil, masih SD, saya sering melihat ibu saya memarut kelapa pakai tangan itu untuk disaring dan diperoleh santan. Mungkin Sobat Dokadil juga ada yang pernah merasakan itu di kelapa itu diparut pakai parutan tangan itu. Biasanya duduk jongkok itu ya alatnya itu. Sekarang udah pakai mesin ya, pakai mesin yang ada kepalanya dengan semacam dia paku-paku. Nah kemudian saya sering juga melihat di pasar-pasar tradisional cukup banyak orang-orang yang mempunyai usaha di bidang memproduksi santan. Nah kemudian yang jadi pertanyaan, ampas kelapanya itu dikemanain? Apakah ini jadi sampah? Nah setahu saya, menurut pengetahuan saya, ampas kelapa itu biasanya diberikan kepada ayam ataupun kepada ikan. Nah saya kepikiran kemarin, apakah ampas kelapa ini bisa dijadikan pakan untuk hewan ruminansia. Nah ini ada juga pertanyaan yang sama di channel kita dari Sobat Dokadil yang menanyakan apakah ampas kelapa bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Nah untuk mengetahui jawabannya, saksikan terus sampai akhir di video ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Dokadil Institute. Menjawab ampas kelapa, apakah bisa dijadikan sebagai pakan ternak bagi ruminansia? Itu kita harus mengetahui dulu nutrisi yang terkandung di ampas kelapa tersebut. Nah, alhamdulillah kemarin saya berusaha mencari-cari nutrisi yang dilakukan dengan analisa proksimat. Nah, ini disebutkan oleh Indah Nurfadillah, Vera Oktaviani dan Nunung Kurniasi. Jadi menurut penelitian mereka, analisis proksimat ampas kelapa. Nah, mereka melakukan analisis proksimat ampas kelapa itu kadar airnya yang tanpa fermentasi, kadar airnya 5,25%, abunya 3,34%, protein kasarnya 8,18%, lemak kasarnya 33,17% dan serat kasarnya 29,29%. Nah, mereka juga meneliti terkait ampas kelapa yang difermentasi. Nah, nilai nutrisinya yang pakan ampas kelapa yang fermentasi itu kadar airnya 5,02%, abunya 7,57%, kemudian protein kasarnya 12,87%, lemak kasarnya 28,29% dan serat kasarnya 34%. Nah, dari sini kita ketahui bahwa protein ampas kelapa yang difermentasi ternyata lebih tinggi daripada yang tidak difermentasi. Nah, ini menjadi salah satu acuan ataupun pertimbangan bagi kita dalam memberikan
ampas kelapa mau dijadikan sebagai pakan ternak, agar proteinnya meningkat itu dilakukan fermentasi. Kemudian kita menjawab pertanyaan apakah ampas kelapa ini bisa dijadikan pakan ruminansia. Nah, di sini saya membuat perbandingan. Ini pakan ruminansia itu untuk sapi potong. Nah, ini kita dibandingkan dengan SNI pakan. Nah, ini contohnya yang sapi potong. Di SNI pakan untuk sapi potong, baik itu penggemukan, indukan, dan pejantan, nilai airnya itu, kadar airnya itu maksimal 14%. Nah, sementara untuk pakan ampas kelapa ini kadar airnya masih di bawah, berarti masih memenuhi standar SNI. Nah, kemudian di kadar abunya di SNI pakan untuk sapi potong, yaitu untuk penggemukan, indukan, dan pejantan, itu kadar abunya maksimal 12%. Nah, sementara di pakan yang tanpa fermentasi dan dengan fermentasi ampas kelapa ini masih berada di bawah 12%, yaitu 3,34% pada pakan tanpa fermentasi dan 7,57 pada pakan fermentasi. Nah, untuk kadar proteinnya ini cukup menjadi perhatian. Ini saya kaget juga ini. SNI pakan sapi potong untuk kadar proteinnya itu untuk penggemukan minimal 13% untuk penggemukan proteinnya. Nah, sementara kadar protein kasar di pakan tanpa fermentasi dan fermentasi ampas kelapa ini berada di bawah 13%. Artinya ini tidak memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI pakan untuk sapi potong, khususnya penggemukan. Dan indukan minimal dia 14%. Nah, di jantan, untuk pejantan, SNI pakan sapi potong pejantan itu minimal 12%. Nah, yang ampas kelapa tanpa fermentasi itu jelas berada di bawah 20%, yaitu dia berada di 8,18%. Nah, untuk pakan fermentasi dia berada di atas 12%, atau lebih tepatnya 12,87%. Nah, kemudian untuk lemaknya, ini yang cukup menjadi perhatian, bahwa ampas kelapa kadar lemaknya itu sangat tinggi kalau dibandingkan SNI pakan sapi potong, di mana SNI pakan sapi potong kadar lemaknya itu maksimal 7% untuk penggemukan, 6% untuk indukan dan pejantan. Sementara kadar lemak ampas kelapa yang tanpa fermentasi itu jauh di atasnya, yaitu yang tanpa fermentasi 33,17% dan fermentasi 28,29%. Ini cukup menjadi catatan penting bahwa kadar lemak kasar untuk ampas kelapa itu sebenarnya sangat tinggi ya, berada di atas SNI. Untuk sapi perah sebenarnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi catatan penting di sini yang tidak memenuhi SNI, yang tidak sesuai standarnya dengan SNI itu di protein kasarnya. Sama juga khususnya di sapi perah, SNI pakan sapi perah yang darah, laktasi dan laktasi tinggi, di mana proteinnya yang diharapkan di sapi perah darah itu minimal 15%, laktasi 16% dan laktasi tinggi 18%. Tentunya kalau kita lihat kadar protein kasar untuk ampas kelapa tanpa fermentasi dan fermentasi ini berada di bawahnya, yaitu masing-masing 8,18% dan 12,87%. Nah, ini menjadi catatan penting bahwa ampas kelapa ini tidak memenuhi ataupun tidak kadar proteinnya tidak mencapai sesuai harapan yang SNI. Kemudian sama juga seperti bahasan sebelumnya, kadar lemaknya cukup tinggi dibandingkan SNI pakan untuk sapi perah.
Ini menjadi catatan tersendiri bahwa masih jauh dari SNI. Itu dia tadi perbandingan nutrisi ampas kelapa, baik itu yang tanpa fermentasi dengan fermentasi, dibandingkan dengan SNI pakan untuk ruminansia besar, yaitu sapi potong dan sapi perah. Sekarang kita bandingkan nilai nutrisinya itu, ampas kelapa itu kita bandingkan dengan SNI ruminansia kecil. Nah, kini kita ambil contoh itu di kambing perah dan domba potong. Nah, pada kambing perah ini mungkin sedikit langsung aja saya buat catatannya yang tidak sesuai SNI, nilai nutrisi yang tidak sesuai dengan SNI-nya, yang masih jauh dari harapan SNI-nya, itu di kadar protein kasar. Nah, di kambing perah SNI pakannya itu, baik itu anakan maupun laktasi, itu protein kasarnya itu minimal 16 untuk anakan dan 14 untuk indukan laktasi. Sementara protein kasar untuk ampas kelapa yang tanpa fermentasi dan fermentasi itu masih di bawahnya, yaitu masing-masing 8,18% dan 12,87%. Sama juga halnya dengan lemak kasar. Lemak kasarnya untuk SNI pakan untuk kambing perah itu maksimal 7%. Nah, sementara lemak kasarnya ampas kelapa ini sangat tinggi, yaitu 33,17% dan 28,29%. Nah, selanjutnya ini bisa Sobat Dokadil saksikan perbandingan SNI pakan untuk domba potong dengan ampas kelapa yang tanpa fermentasi dengan fermentasi. Sama seperti sebelumnya tadi, yaitu konsen di protein kasar dan lemak kasar. Untuk protein kasarnya itu yang tanpa fermentasi tidak memenuhi SNI pakan. Nah, sementara untuk ampas kelapa yang fermentasi, protein kasarnya masih memenuhi SNI pakan, yaitu minimal 10, sementara yang fermentasi itu 12,87. Sama juga dengan sebelumnya, SNI pakan untuk sapi perah, sapi potong, dan kambing perah, ini lemak kasarnya tidak sesuai. Lemak kasarnya ampas kelapa masih sejauh tinggi dibandingkan SNI pakan untuk domba potong. Jadi Sobat Dokadil, langsung ke jawabannya. Apakah ampas kelapa ini bisa dijadikan sebagai pakan ternak bagi hewan ruminansia? Dan jawabannya adalah bisa. Dia mempunyai nilai nutrisi, khususnya yang nutrisinya yang cukup tinggi adalah lemak. Namun yang menjadi catatan di sini, memang sih dia ketidaksesuaiannya itu di lemak kasar dan protein kasar. Sehingga kalau kita mau menjadikan ampas kelapa ini mau dijadikan sebagai pakan ternak untuk ruminansia, ini tidak bisa dijadikan sebagai pakan tunggal. Artinya butuh sumber pakan lain yang diberikan kepada ternak ruminansia tersebut. Atau dengan kata lain, jangan hanya memberi ampas kelapa. Kasih juga misalnya hijauan pakan yang lain, pakan konsentrat atau bahan pakan yang lain. Sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak ruminansia itu terpenuhi secara penuh. Nah, tadi sudah saya sebutkan SNI pakan untuk sapi perah, ada juga untuk sapi potong, ada SNI pakannya untuk domba penggemukan atau domba potong, ada juga untuk kambing perah, ada juga. Dan satu lagi yang menjadi catatan, kalau ingin memberikan ampas kelapa ini kepada ternak ruminansia, ini usahakan jangan sampai ampas kelapa ini terkontaminasi, baik itu terkontaminasi secara biologis, secara fisik, dan secara kimia. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini kontaminasi yang dimaksud adalah misalnya kontaminasi biologi. Jangan sampai tercemar atau terkontaminasi oleh bakteri, hewan organik lainnya, bakteri-bakteri lainnya. Nah, kemudian cemaran kimia maksudnya di sini adalah tidak tercampur dengan cairan-cairan kimia. Kemudian yang maksudnya di sini cemaran fisik itu tidak ada misalnya
tidak ada benda-benda tajam, misalnya tidak ada paku yang keras, tidak ada kayu yang keras. Nah, itu dia Sobat Dokadil. Jadi gimana Sobat Dokadil? Sudah terjawab pertanyaannya, apakah ampas kelapa bisa dijadikan pakan ternak ruminansia? Nah, jika Sobat Dokadil suka dengan jawaban dan penjelasan saya ini, silahkan tekan tombol like-nya. Kemudian jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, mohon kiranya agar video ini di-share ke kawan-kawan yang lain, sehingga informasi ini memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada Sobat Dokadil yang lainnya. Nah Sobat Dokadil, satu lagi, jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan saya akan balas dengan video, saya akan jelaskan dengan video. Bagi Sobat Dokadil yang belum subscribe channel Dokadil Institute, nah mohon kiranya untuk mensubscribe channel ini, karena channel ini kita dedikasikan bagi seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Channel ini kami tujukan agar beternak menjadi lebih paham. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih atas perhatiannya sampai akhir video ini. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.